Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk face to face dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau, kami siap untuk diajari kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang baru, roh yang bersih, supaya setiap benih firman yang disampaikan Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Hidup kami benar-benar diubahkan, dan hidup kami benar-benar berguna buat kerajaan surga. Tuhan, Engkau punya banyak rancangan atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau sedang proses anak-anak-Mu di Kembang Kuning ini Tuhan, untuk mereka bersinar seperti bintang-bintang, seperti yang Kau inginkan. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Monica yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Roh Kudus, kami persilahkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan Monica. Terima kasih Bu. Shalom saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini saya mau membagikan mengapa kita belum menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu kan banyak ya. Janji Tuhan itu indah-indah, tetapi kenapa kita sebagai anak Tuhan itu kita belum bisa menikmati semua janji Tuhan? Mari sekarang kita buka dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Sudah? Amin. Roma 8 bab kamu tidak menerima roh Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. ayat 16. Bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat 17 adalah Maksudnya orang-orang yang telah menerima janji-janji Allah yang akan diberikan bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menetap bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi di dalam Roma ini kita ini adalah anak. Dan kalau kita anak berarti kita adalah ahli waris. Nah, kalau kita jadi anaknya Tuhan, harusnya apa yang menjadi milik Tuhan kan kita bisa menikmati ya. Nah, langit, bumi, dan isinya ini milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kita sebagai anaknya kan harusnya kita bisa menikmati semua. Firman Tuhan bilang gini, aku datang supaya kita ini mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tuhan itu menyediakan hidup untuk kita itu hidup yang berkelimpahan. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka itu kan tinggal di Taman Eden. Mereka itu tidak ada pergumulan, tidak ada kesusahan, tidak ada kebutuhan, karena semua itu sudah Tuhan sediakan di Taman Eden. Seharusnya kita hidup seperti itu, di mana kita itu tidak ada pergumulan, tidak ada kesusahan, karena semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita masih kekurangan, udah kerja banting tulang, tapi masih nggak cukup, itu artinya kita itu belum menikmati janji Tuhan. Atau di dalam Yohanes 14 dikatakan gini, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan ini tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi harusnya kita sebagai anak Tuhan itu, hidup kita itu damai, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Karena itu yang Tuhan janjikan buat kita. Tetapi kalau kehidupan kita penuh masalah, penuh pergumulan, penuh tekanan, kita ketakutan, kita kekhawatiran, berarti kita belum menikmati janji Tuhan sepenuhnya ya. Karena
Janji Tuhan itu kita selalu berkemenangan, kita penuh sukacita, kita damai sejahtera. Nah, sekarang kita buka di Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya, Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian Bawah dan perhatian dan sampai pada penguasaan saat yang pada telah ditentukan saat oleh ditentukan. Bapaknya. Ayat 3. Demikian pula kita selama kita belum akhir balik, kita takluk Kita- juga kepada roh-roh dunia. dalam ayat ini ada anak-anak Tuhan yang bisa menikmati janji Tuhan dan yang belum bisa menikmati janji. Nah, kalau yang sudah menikmati warisan, yang sudah menerima janji Tuhan itu anak-anak Tuhan yang seperti apa? Yang sudah akil balik. Jadi waktu kita sebagai ahli waris kita belum akil balik, kita belum dewasa, kita tuh sama seperti hamba. Kita belum bisa terima yang namanya warisan Tuhan. Nah, yang menerima janji itu ialah orang yang sudah dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani itu seperti apa? Mereka yang sudah hidup di dalam dunianya Tuhan. Jadi mereka itu hidupnya menyatu sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi keinginan daging, sudah mati dari keakuannya. Mereka yang mau menyelaraskan hidupnya dengan Tuhan. Jadi mereka ini sudah hidup di dalam roh. Tetapi yang belum akil balik itu namanya kanak-kanak rohani. Jadi kalau kanak-kanak itu kan ya hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Nah, mereka ini di ayat 3 dikatakan, mereka yang belum akil balik itu mereka itu masih dikuasai oleh roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu seperti apa? Kalau misalnya kita mau marah ya, kita langsung marah, masih gampang tersinggung, masih takut, kita masih khawatir, itu artinya kita masih dikuasai oleh roh-roh dunia. Nah, kita masih dikuasai oleh keakuan kita, hidupnya hanya untuk diri kita sendiri. Nah, ini artinya kita belum akil balik. Kalau kita masih kanak-kanak, itu sudah pasti kita belum bisa menikmati janji-janji Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati janji Tuhan? Bagaimana supaya kita menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang akil balik? Yang pertama, kita itu harus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Hidup kita ini harus dipimpin oleh roh, karena Tuhan itu kan roh. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Orang yang hidupnya sudah mati dari hal-hal dunia, dari keakuannya, dan kita itu dimiliki sepenuhnya oleh roh Tuhan. Kita hanya memikirkan apa yang dari roh, memikirkan firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan. Kita udah nggak mikirin lagi kepentingan kita pribadi, hal-hal duniawi itu kita sudah tidak memikirkan. Nah, kita buka di dalam Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Ya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Jadi Tuhan itu adalah kepala. Nah, kita itu jemaat apa? Tubuh. Kita kan tubuh Kristus ya. Jadi Tuhan kepala, kita adalah tubuh. Jadi kalau kepala itu sama tubuh harusnya menyatu nggak? Menyatu kan? Tapi kenapa banyak dari kita hidupnya nggak bisa menyatu sama Tuhan? Hidup kita itu harus menyatu sama Tuhan. Jadi kepala sama tubuh itu kan nggak bisa kepisahkan. Nah, saya baca dalam Kolose 1 ayat 18 dalam terjemahan TSI-nya ya. Jadi dikatakan gini, Yesus adalah kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya. Jadi Yesus itu kepala atas orang yang percaya penuh kepadanya, yaitu kita yang berperan sebagai tubuhnya di dunia ini.
Dialah juga sumber hidup bagi kita, dan dialah yang pertama kali mempunyai hidup kekal sesudah bangkit dari kematian. Hal ini sesuai dengan rencana Allah Bapa supaya anak-anaknya menjadi yang terutama di dalam segala hal. Ini ayatnya bagus banget loh. Dikatakan Yesus itu adalah kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya. Tapi kalau kita nggak bisa percaya penuh sama Tuhan, kita masih mempercayai kekuatan kita sendiri, Yesus nggak bisa menjadi kepala atas kita. Nah, kita itu nggak bisa menyatu sama Tuhan kalau kita nggak percaya penuh. Jadi kita nggak bisa hidup di dalam dunianya Tuhan itu. Padahal rencana Tuhan itu supaya anak-anaknya itu menjadi yang terutama, menjadi yang terbaik di dalam segala hal. Nah, Yesus itu kan dibilang, Yesus itu sumber hidup bagi kita. Yesus itu kepala dan sumber hidup. Jadi waktu kita ini tubuhnya, kita menyatu sama Tuhan, semua sumber kehidupan kita ya ada di Yesus. Kita nggak akan kekurangan apapun. Nah, harusnya ya, kepala itu kan Yesus. Waktu Yesus katakan, misalnya ke kanan, ya kita sebagai tubuh itu harusnya ikut ke kanan. Tetapi banyak kan dari anak Tuhan, Yesus bilang ke kanan, kita ke kiri. Karena kita merasa itu yang kita pikir benar. Itu yang mengakibatkan kita nggak bisa menyatu sama Tuhan. Kita masih punya keakuan kita masih punya keinginan kita sendiri. Nah, di dalam Roma ayat 8 sampai 9. Roma ayat 8 sampai 9. Roma ayat 8 sampai 9. Tetapi Pasal berapa, Bu? Roma 8 ayat 9. Ayat 9. Amin. Amin, ayo. Mari kita baca ya. Tetapi Kamu kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Jika roh roh Allah Allah diam di dalam dalam- kamu, tetapi Tetap jika orang orang tidak memiliki Kristus, roh Kristus, ia ia bukan Kristus. milik Kristus. Nah, jadi kita itu sudah tidak hidup lagi di dalam daging. Kalau kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, kita itu harus hidup di dalam roh. Nih, di dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan gini. Jika roh Allah sungguh-sungguh tinggal diam di dalam kamu, kamu tidak lagi dikuasai oleh dirimu yang berdosa itu, melainkan oleh roh, yang dimaksud roh Tuhan ya. Jadi jika ada orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi supaya kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang akil balik, kita itu harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup, roh Allah itu harus tinggal dalam Tuhan. Jadi waktu kita masih ada keakuan, kita masih dikuasai roh dunia. Roh Allah itu tidak bisa tinggal di dalam kita. Nah, waktu kita roh Allah tidak diam dalam kita nggak bisa menyatu sama Tuhan. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kita itu harus hidup di dalam roh. Sekarang kita buka di dalam, saya bacain aja ini, Galatia 5 ayat 16 dari versi The Passion Translation. Galatia 5 ayat 16 versi The Passion ya. Jadi ketika kita tunduk pada kehidupan roh dan kuasa Roh Kudus, maka kita akan meninggalkan keinginan dan kehidupan diri sendiri. Jadi waktu kita tunduk nih, kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau hidup di dalam roh, maka kita otomatis kita akan meninggalkan keinginan keakuan kita. Nah, kalau dalam versi yang FIYH, ini dikatakan seperti ini. Jadi, waktu kita mengikuti petunjuk Roh Kudus itu akan menyatakan kemana kita harus pergi, apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak kita untuk berbuat jahat. Jadi waktu kita menyerahkan semua kendali hidup kita kepada Roh Kudus, kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh roh dunia, itu Roh Kudus akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus itu akan memberi kekuatan supaya
kita itu bisa mematahkan setiap keinginan daging kita. Contoh, waktu kita marah ya, setiap kita udah muncul keinginan untuk marah itu kan keinginan daging. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita, jangan marah, jadi tenang. Itu yang namanya karena kita sudah menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Nah, sekarang kita baca di Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Ya. Ayat 3. Segala sesuatu Itu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah orang manusia. Amin. Jadi di dalam Tuhan ada hidup, yaitu kehidupan ilahi atau zoe. Itu yang Tuhan sediakan buat kita, itu kehidupan ilahi. Kita juga punya kehidupan, namanya kehidupan manusiawi, kehidupan lahiriah kita. Tapi Tuhan itu nggak mau kita itu cuma menjalani kehidupan sehari-hari secara manusiawi. Tapi yang Tuhan mau itu kita menikmati kehidupan ilahi. Nah, Tuhan itu menciptakan dengan firman kan. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 ya. Waktu semua bumi belum berbentuk, semua masih gelap. Waktu menciptakan terang itu kan Tuhan berfirman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Tuhan itu menciptakan itu dengan firman. Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Jadi perkataan Tuhan itu ada kuasa mencipta. Yang Tuhan ucapkan itu apa? Firman kan? Karena firman itu ada Allah sendiri. Nah, firman itu yang akan bekerja membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi, kita itu harus memperkatakan firman. Karena dengan firman-Nya itu semua ada. Sama seperti Tuhan memperkatakan firman untuk mencipta alam semesta. Maka firman itu akan berkuasa. Saat kita memperkatakan firman atas masalah kita, persoalan kita, atas hal-hal yang mustahil. Firman itu, karena firman itu adalah Tuhan, itu akan mengerjakan apa yang kita perkatakan. Jadi supaya kita bisa menjadi orang anak Tuhan yang dewasa rohani, kita harus aktif menarik firman Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Kita memperkatakan janji-janji Tuhan. Nah, di Galatia 4 tadi kan dikatakan, waktu kita masih kanak-kanak rohani, kita itu masih dikuasai oleh roh dunia. Jadi kehidupan kita itu dicetak dengan pola-pola dunia, oleh roh-roh dunia. Jadi waktu kita mau masuk menjadi dewasa rohani, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, sehingga jati diri kita itu dibentuk oleh firman Tuhan, bukan lagi oleh roh-roh dunia. Jadi di dalam firman Tuhan, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, itu ada kuasa penciptaan. Contoh ya, contoh kan Bu Ana pernah berucap nih, saya mau pelayanan di onsite di Nusa Kambangan. Waktu Bu Ana memperkatakan, dan sekarang kan akhirnya terjadi. Tuhan itu membuka semua jalan sampai ini terjadi. Walaupun tadinya harusnya surprise sih buat Ibu, tapi semua itu Tuhan yang membuka jalan karena Ibu Ana sudah berucap. Nah, sama seperti kita. Apa yang belum ada dalam hidup kita, mari kita perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Karena di dalam Bilangan 14 ayat 28, kita baca sama-sama ini ya. Bilangan 14 ayat 28. Amin. Katakanlah kepada mereka, demi hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwa saja seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Amin. Amin. Di sini dikatakan bahwa apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu Tuhan akan melakukannya untuk kita. Kita mau menikmati janji Tuhan, mari kita memperkatakan janji Tuhan. Karena apa waktu kita memperkatakan itu yang Tuhan buat loh untuk kita.
Jadi kita itu tidak memperkatakan hal sia-sia. Hati-hati dengan perkataan kita. Tapi kita memperkatakan setiap janji Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu bisa merubah data dan fakta. Nah, ketika kita berdoa nih sama Tuhan, biasanya kan kita berdoa apa sih? Kita menceritakan kan pergumulan kita menceritakan detail kehidupan kita. Tuhan, aku ngalamin ini. Tuhan, aku mau diselamatkan. Tuhan, kita menceritakan semua pergumulan kita. Itu seperti pada waktu kita berdoa dengan menceritakan pergumulan kita, itu kita seperti sedang menarik Tuhan turun ke dalam hidup kita. Memang Tuhan akan menyertai kita. Makanya kenapa sehabis kita berdoa itu kita kan pasti ya, udah habis doa kok rasanya enak, kok rasanya damai. Seperti Tuhan sedang menghibur kita. Itu benar. Karena kita itulah waktu kita berdoa. Kita itu menarik Tuhan turun ke dalam kehidupan kita. Tetapi hidup kita itu tetap sama. Tetap di area yang itu aja, hidup dengan penuh pergumulan. Kita merasakan damai, ya. Tapi waktu kita berdoa, kita memperkatakan janji Tuhan, kita pakai janji Tuhan itu sebagai doa. Kita itu sedang mengupgrade diri kita supaya kita itu naik ke dunianya Tuhan. Kita itu masuk ke dunianya Tuhan. Jadi kita nggak terus-menerus ada di dunia manusiawi kita yang penuh pergumulan, penuh kesusahan, penuh semak duri. Tapi waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita mengupgrade diri kita masuk di dalam kehidupan ilahi yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kalau di bumi ini kan ya, kita berdoa, kita terima mujizat, itu kan wow, luar biasa ya. Tapi kalau kita ada di dunianya Tuhan, kita alami mujizat, alami pemeliharaan Tuhan, alami kesehatan ilahi, itu hal yang normal buat dalam dunianya Tuhan. Karena itu yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi mari kita masuk dalam dunianya Tuhan, kita memperkatakan setiap janji Tuhan, dan kita seperti mengangkat diri kita masuk dalam dunia Tuhan dan kita menyatu sama Tuhan. Kemudian di dalam Markus 11 ayat 24. Sesudah kita memperkatakan nih, kita baca Markus 11 ayat 24. Amin. Ayo kita baca sama-sama ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan diberikannya kepadamu. Amin. Jadi apapun masalah kita, jangan takut. Karena masalah kita tuh nggak lebih besar kok dari kuasa Tuhan. Jadi di sini dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi tidak ada ketakutan, dan kita harus punya iman yang bulat bahwa kita sudah berdoa dan kita telah menerimanya. Maka itu baru Tuhan bisa berikan kepada kita. Masalahnya, waktu kita di dalam gereja nih, di dalam ibadah, kan kita doa, puji-pujian yang dinaikkan dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan dibagikan, itu seperti iman kita kuat, menyala-nyala. Tetapi waktu kita dihadapkan pada masalah yang nggak selesai-selesai, sakit penyakit belum sembuh-sembuh, masalah kehidupan sehari-hari, doa kita yang belum dijawab, itu iman kita menjadi lemah. Kadang kita itu punya kekhawatiran, timbul keraguan. Apa mungkin ya masalahku selesai? Kalau dokter nih misalnya sudah vonis penyakit kita nggak bisa sembuh, kita tuh jadi ragu, apa iya Tuhan sanggup menyembuhkan? Lah dokter aja udah bilang nggak akan sembuh. Nah, tapi kita dikatakan gini, waktu kita memperkatakan, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Baru itu bisa diberikan. Jadi kalau tanpa iman, kita nggak bisa terima apa-apa. Di dalam Markus 9 ayat 23 ini saya bacakan aja. Markus 9 ayat 23 dalam versi TSI. Markus 9 ayat 23. Namun Yesus menegur dia. Masalah yang sebenarnya adalah kamu tidak percaya penuh. Apa saja bisa aku lakukan? Kalau kamu percaya kepadaku, aku akan melakukannya bagimu. Nah, Tuhan itu janjinya seperti itu loh, luar biasa loh. Cuman masalahnya
kita tidak bisa percaya penuh. Dan Tuhan bilang, apa saja bisa kok aku lakukan. Kalau kamu percaya penuh kepadaku, aku akan melakukannya bagimu. Nah, masalahnya kita belum bisa menikmati janji Tuhan, kita itu nggak bisa percaya penuh sama Tuhan. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak terpikirkan, seperti yang tadi kesaksiannya Bapak tadi, apa yang nggak mungkin deh oleh akal manusia, itu loh yang Tuhan sediakan atas kita. Asal iman kita tetap teguh dan kita tidak goyah. Asal tidak ada kekhawatiran sama sekali. Jadi waktu kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, kita berdoa nih menceritakan kehidupan kita, menceritakan pergumulan, kesusahan kita sama Tuhan. Itu harus dengan iman, dengan percaya. Tidak ada khawatir dan ketakutan. Waktu kita percaya penuh, Tuhan itu akan melakukannya bagi kita. Dan disertai dengan mengucap syukur. Setelah itu kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena kita sudah menerimanya. Kan dikatakan percaya bahwa kamu telah menerimanya. Waktu kita percaya kita sudah menerima, kan artinya kita harus mengucap syukur ya sama Tuhan. Nah, jadi kenapa kita belum menikmati janji Tuhan? Satu, karena kita belum akil balik. Kita masih jadi anak-anak rohani. Hidup masih dengan keinginan kita sendiri. Kita belum dewasa rohani. Jadi waktu kita belum akil balik, kita masih jadi anak-anak rohani. Kita itu masih dimiliki oleh roh-roh dunia. Belum sepenuhnya dimiliki oleh roh Tuhan. Gimana kita supaya menjadi dewasa rohani? Kita menyatu dengan Tuhan. Hidup dipimpin oleh roh. Kita naik masuk ke dunianya Tuhan dengan memperkatakan janji-janji Tuhan. Jadi kita menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Kita memperkatakan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu kita jadikan sebagai doa kita. Tapi karena waktu kita memperkatakan semua janji Tuhan itu ada kuasa penciptaan atas firman yang kita perkatakan. Yang ketiga itu kita harus percaya penuh sama Tuhan. Setelah kita memperkatakan, kita harus memperkatakannya dengan iman. Tanpa khawatir, tanpa takut. Karena apapun yang kita minta dan doakan, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Semua itu sudah diberikan kepada kita. Karena yang Tuhan mau kita itu punya hidup yang berkelimpahan. Tuhan kan tadi dibilang bahwa Tuhan itu mau anak-anaknya itu menjadi yang terutama dalam segala hal. Mari. Tapi itu cuma bisa kita terima waktu kita benar menyatu sama Tuhan. Mari kita semua jadi Kristen yang akil balik. Jadi anak Tuhan yang sudah dewasa. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan ilahi yang Tuhan sediakan. Kehidupan di mana seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Semua sudah disediakan di Taman Eden. Tidak ada air mata, tidak ada pergumulan, tidak ada kesusahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, khotbahnya sama kan? Isinya sama dengan yang Bu Ana ajarkan. Sama ya? Sama enggak? Amin. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Monica ini akan saya sambung ke hari Rabu depan ya. Kita bisa onsite ya. Jadi tolong dipelajari lagi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Monica tadi. Supaya nanti pada waktu saya onsite, dan saya ngajari kalian, kalian sudah benar-benar punya bayangan dan tinggal melakukannya. Keinginan saya adalah kalian yang ada di Nusa Kambangan ini nanti akan muncul sebagai bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Ya, keadaanmu akan dirubah total oleh Tuhan, oleh karena engkau memahami firman dan engkau meresponi dengan baik setiap firman yang disampaikan, dan Tuhan bisa mengubah hidupmu menjadi bintang-bintang yang bersinar. Amin. Amin. Jangan putus asa kepada orang-orang yang punya hukuman seumur hidup. Kalau kamu punya akses dengan ruang tahta, hukuman itu bisa dirubah menjadi 5 tahun, 7 tahun, dan mungkin bisa sebentar lagi kamu keluar. Bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya,
Tidak ada yang Mustahil. mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Hari ini kami menyesali seluruh apapun yang pernah kami kerjakan yang melukai hati-Mu, Tuhan. Bapak, Engkau sudah mengerjakan banyak hal untuk hidup kami. Tetapi kami tidak meresponi dengan baik apapun yang sudah Engkau kerjakan, apapun yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Kami merusak hidup kami dengan keangkuhan kami. Kami merusak masa depan kami merusak cita-citamu oleh karena kami masih kanak-kanak rohani. Kami masih dimiliki oleh roh yang lain. Sementara Tuhan, Engkau ingin tinggal bersama kami. Roh-Mu yaitu Roh Kristus, Roh yang sudah bangkit dari antara orang mati yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa dan yang memiliki segala kuasa, segala pemerintahan atas alam semesta ini. Roh-Mu, Roh Kristus ingin diam di dalam kami. Tetapi kami memilih roh-roh yang lain tinggal di dalam kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengakui dosa kami. Kami menyesali atas setiap apapun yang pernah kami lakukan. Dan hari ini Tuhan, berikanlah kami hati yang bersih, hati yang baru, roh yang bersih, roh yang baru. Kami siap dipakai sebagai senjata kebenaran-Mu. Kami siap dipakai sebagai terang dan garam-Mu. Kami siap dipenuhi dengan roh-Mu, dan kami mau Tuhan menjadi bait-Mu. Engkau sedang merendra sesuatu yang baik atas hidup kami. Bahkan Engkau hari ini sedang menuliskan sesuatu yang indah atas hidup kami. Setiap hari Engkau sedang menulis sesuatu rancangan yang indah atas kehidupan kami. Kami mau sepakat Tuhan. Pikiran kami hari ini kami serahkan menjadi pikiran. Kami tidak mau dimiliki oleh roh yang lain. Tuhan, Engkau adalah kepala buat kami. Pikiran kami tundukkan di bawah pikiran Kristus. Keinginan kami, kehendak kami tundukkan di bawah pikiran Kristus. Mari jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan untuk pertemuan kami nanti hari Rabu, biarlah menjadi titik balik dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan surga atas anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tahu hari Rabu nanti adalah hari yang spesial buat anak-anak-Mu di gereja Ujung Bumi Kembang Kuning. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sangat peduli pada kehidupan kami. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat Ibu Monika yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati dia, berkati keluarganya, berkati apapun yang sedang diusahakan buat berhasil. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau menarik berkat untuk anak-anak-Mu di Nusa Kambangan ini. Angkat tanganmu. Fokuslah kepada wajah Tuhan. Engkau bisa menarik setiap berkat yang sudah Bapa sediakan atas kehidupanmu. Sebab ada Roh Kristus di dalammu. Ada Roh Kudus yang menjamin bahwa engkau adalah milik Allah selama-lamanya. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia apapun yang diperintahkannya kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah kemanapun kakimu melangkah. Diberkatilah apapun yang sedang kau kerjakan dengan tanganmu, dengan mulutmu, dengan pikiranmu, dengan hatimu. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh apapun yang ada padamu. Ketika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, sebelum kebutuhanmu ada, Bapa sudah memerintahkan berkat turun atasmu.
Diberkatilah engkau menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.